Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman Waalaikumsalam. di Polantas Podcast Lantai Atas. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan efektivitas PM atau efektivitas pola kerja PM di dunia IT seperti itu. Nah, di sini ada bintang tamu yang masya Allah luar biasa. Di sini ada Mas Ulhak. Beliau ini sebagai project manager di Badar Interaktif yang bisa dibilang manajer termuda ya, tapi dengan pengalaman yang masya Allah luar biasa lah pokoknya. Nah, di sini ada Mas Ulhak ya. Assalamualaikum Mas Ulhak. Waalaikumsalam, Mas Dwiki. Insya Allah. Oke, apa kabar Mas Ulhak? Baik, baik, alhamdulillah. Mas Dwiki Ya. gimana? Baik, alhamdulillah. Setelah tidak baik, sekarang sudah baik. Waduh, Alhamdulillah. Di sini ada juga Mas Gani ya. Di sini adalah PM juga beliau di Badar Interaktif yang sangat luar biasa juga pengalamannya, dan nanti kita sharing-sharing ya dengan beliau-beliau yang ada di sini seperti itu. Mas, boleh ralat Oke, dulu nggak, Mas? ya gimana? Harusnya yang termuda itu pas bagian saya sebenarnya. Oh, kenapa gitu? Soalnya umur saya itu masih 21. 21 itu sejak berapa tahun yang lalu, Mas? Sudah beberapa tahun yang lalu sebenarnya. Iya, berapa tahun yang Nggak lalu? tetap Mas Ulhak yang paling muda. Iya, Mas Surap paling muda sih, Top. Mas. Mantap. Oke, nah kita mau tanya-tanya nih teman-teman ke Mas Ulhak ya terkait dengan produktivitas sebagai PMIT di zaman sekarang nih. Hmm, hmm, hmm. Boleh di ini dulu Mas Ulhak terkait dengan produktivitas, lalu untuk dijelasin secara apa namanya pola kerja yang baik baik itu seperti apa untuk meningkatkan produktivitas seperti itu. Oke, boleh di sharing dulu dari Mas Ulhak, monggo silakan. Siap, siap. Oke, ya halo semuanya. Mungkin ini lebih Assalamualaikum. eh, sharing-sharing ya, karena mungkin teman-teman juga pengalamannya bisa jadi lebih banyak, tapi ini yang berdasarkan pengalaman saya aja gitu. Gitu. Nanti mungkin Mas Dwiki sama Mas Gani juga bisa menambahkan gitu sebagai MC gimana? Siap. Bagian teriak-teriak aja, Mas. Iya ya, kalau di apa ya, tadi kayaknya secara general ya terkait produktivitas mungkin kita bisa mulai dari kenapanya dulu kali ya. Kenapa produktivitas itu penting sih bagi seorang PM ya, khususnya karena kita konteksnya sebagai PM. Ya. Jadi ya sebenarnya mungkin cukup klise ya kalau misalkan kita produktif, kita habitnya baik, pasti impact-nya juga baik gitu. Tapi ada yang unik kalau di PM itu kita tuh kan nggak punya task yang A B C dikerjain cukup jelas gitu timelinenya. Kita pekerjaannya cukup di tengah-tengah ya antara developer terus stakeholder lain, sehingga mungkin lompat-lompat tuh pekerjaannya, dan kebanyakan juga nggak hanya terlihat secara real tapi bisa dirasakan doang gitu, nggak kayak mungkin code yang bisa dilihat secara real tapi hal-hal yang dirasakan oleh tim gitu. Nah, kenapa itu dia sih mungkin kalau dari saya kenapa PM itu harus bisa mempelajari gimana kita bisa improve produktivitas kita gitu. Hmm, hmm, hmm. Gitu sih. Oke oke. Hmm, menarik menarik. Paling izin nembalin ya, kalau kata orang Jerman nembalin. Iya, jadi setuju sih tadi sama Mas Ulak ya, Mas Diki ya. Ya. Kalau PM itu memang kerjaannya itu nggak, apa ya bahasanya, nggak tetap gitu ya. Dia Hmm. dinamis ya gitu. Ya. Tiba-tiba meeting, ternyata siang-siang ngerjain dokumen, sore-sore meeting lagi, besoknya beda lagi gitu ya. Ya. Dan memang kita perlu belajar sih gimana memanage diri ya sebagai PM khususnya supaya tadi ya disebut Mas Ulat bisa lebih produktif gitu kali Mas. Hmm, hmm, hmm. Nah, lanjut nih, tadi udah dijelasin sedikit dari Mas Ulat. Saya penasaran Mas, tadi kan disebutin ya produk, sorry, jadi produktivitas itu kan klise
kalau mungkin monoton, mungkin bahasanya gitu kali ya. Kalau monoton atau mungkin kebiasaannya tuh ya standar-standar aja gitu. Nah, saya pengen nanya nih ke Mas Suhak atau nanti Mas Dwiki bisa nambahin. Siap. Kira-kira kebiasaan apa nih buat para PM baik yang baru atau mungkin yang lagi catch up sama dirinya sebagai PM ya supaya bisa lebih produktif tapi nggak apa bahasanya ya, yang produktifnya tuh nggak monoton gitu ya, nggak cuman sekedar mikirin output aja gitu ya, mungkin gitu kali bahasanya. Oke. Kira-kira ada ini nggak Mas Wahab? Apa namanya, ada insight gitu? Terkait kebiasaan apa aja ya yang bisa ningkatin produk. Ya, Em, Mungkin bisa jadi berbeda ya antar PM hmm, satu dan PM lain atau mungkin industri satu dengan industri lain. Cuma kalau yang mungkin secara general ada beberapa kebiasaan sih yang mungkin bisa kita implementasi ya dan hmm, eh, jadi upaya kita untuk meningkatkan produktivitas kayak misalkan pekerjaan PM kan tadi yang kayak Mas Gani sebut cukup banyak ya dan beragam. ya, Tapi dari situ kita nggak tahu nih mana yang sebenarnya lebih harus kita kerjain, mana yang enggak. Jadi apa kebiasaan untuk menentukan prioritas atau skala prioritas dari setiap pekerjaan mungkin jadi hal yang penting dulu untuk di awal gitu. Karena kita punya task yang banyak, tapi kita nggak tahu nih mana yang perlu dikerjain. Jadi di awal mungkin kita membiasakan diri untuk memprioritaskan pekerjaan ya. Jangan sampai kita ngerjain yang mudah-mudah dulu, tapi sebenarnya nggak impactful gitu ke tim ataupun ke project kita. Sedangkan yang urgent, walaupun mungkin sulit, malah nggak kita kerjain gitu. Jadi menentukan skala prioritas ya yang pertama. Terus yang kedua mungkin kita yang saya dengar ya biasanya PM tuh kayak sering multitasking, terus ada hmm, meeting, kerjain sesuatu, ya, meeting. ya benar banget tuh, benar banget. Ya, jadi mungkin salah satu cara kita ngehandle-nya atau mengurangi multitasking itu dengan cara time blocking sih. Jadi kita bisa pakai Google Calendar atau mungkin di pikiran sendiri gitu. Yang penting di jam segini sampai segini kita fokus untuk mengerjakan ini. Segini sampai segini ada meeting sama si A. Terus seterusnya sampai pekerjaan kita selesai. Terus di luar itu kita juga perlu selesai dulu ya sebelum kita manage ke tim, kita perlu manage diri kita sendiri gitu. Kayak Ya. misalkan apa ya? Kayak tadi tasnya jangan sampai ada yang ke-skip gitu. Karena Oke. banyak terus lompat-lompat tapi malah ke-skip. Oh iya ini lupa dikerjain. Oh yang ini setelah di follow up baru oh iya belum selesai dikerjain. Nah, ternyata bukan karena nggak cukup waktunya, tapi karena ke-skip aja gitu, karena lupa. Jadi self management ya, kayak misalkan kita bisa pakai to-do list atau Hmm, apapun itu yang bisa bikin manajemen diri kita itu lebih baik, itu bisa jadi kebiasaan yang mungkin ningkatin produktivitas kita ya. Termasuk juga kayak misalkan punya second brain ya, atau ya second brain mungkin nanti bisa panjang bahasanya, cuman bisa ah, membantu kita untuk iya, 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 eh, iya, iya. mengurangi beban pikiran kita lah, bisa dibilang. Terus apa lagi ya? Paling ini sih kalau sebagai PM itu kita kan punya anggota tim juga ya yang punya keahlian masing-masing. Jadi kalau misalkan ada suatu keperluan, sebenarnya kita juga bisa ada opsi untuk mendelegasikan ke anggota tim kita gitu. Jangan semuanya kita kerjain sendiri, tapi timnya malah nggak kerja gitu. Bukan berarti kita memanfaatkan atau apa ya, Ya, tapi ya. eh ya mereka lebih ahli di bidangnya, terus kita juga mungkin lebih ada yang perlu dikerjain selain yang tadi, jadi kita bisa delegasiin gitu sih. Jadi mungkin tasknya bisa selesai dan selesainya oleh orang yang lebih ahli gitu di bidangnya gitu. Dan kita menghindari juga atau micromanaging ya atau Ya. manajemen yang terlalu uh, perintilan lah yang harusnya dikerjain oleh anggota tim masing-masing. Mungkin itu sih yang kepikiran sejauh ini. Oke, siap. Siap. Ya,
menarik. Menarik sekali nih. Saya tertarik dengan ini sih yang time blocking tadi ya, pembahasan masalah terkait time blocking. Nah ini kita sedikit ini ya mengerucut ya spesifik sedikit terkait time blocking. Nah time blocking sendiri itu kan kalau masalah pakainya Google Calendar gitu ya, nanti ada jam berapa sampai jam berapa untuk mengerjakan task gitu. Nah itu kan terkadang tuh kita nggak tahu di tengah-tengah ada interrupt apa gitu ya, misalkan ada task lain yang tiba-tiba meeting mendadak gitu misalkan. Nah itu gimana sih time blocking itu biar efektif gitu Mas Suhab, biar bisa berjalan, atau misalkan ada interrupt di tengah-tengah gitu, nah itu cara menghadapinya gimana tuh? Ya, kalau itu pengalaman pribadi ya, kalau misalkan dan pernah dengar juga dari insight dari orang-orang gitu ya. Kalau misalkan suatu tasknya urgent, terus bisa diselesaikan dalam waktu cepat gitu ya, misalkan di bawah 5 menit, itu nggak apa-apa, kita langsung kerjain aja gitu. Karena itu urgent dan cepat juga. Jadi kita bisa fokus lagi tuh ke pekerjaan yang udah kita blocking tadi, yang seharusnya. Sehingga nggak terbayang-bayang, oh ini belum dikerjain, jadi mengganggu pikiran kita gitu, jadi nggak konsen. Terus kalau misalkan case-nya chat gitu ya, biasanya kan kita banyak chat gitu, kita mengerjakan sesuatu seharusnya fokus dong, tapi ada chat yang harus kita jawab juga. Kalau kita nggak jawab malah mungkin dampaknya jadi memperlambat pekerjaan orang lain gitu ya, kayak misalkan ada dependensi atau ketergantungan informasi di kita, tapi kita nggak balas malah jadi menghambat gitu. Biasanya chat itu di filter sih, misalkan masih bisa dibalas nanti, mungkin dibalas nanti gitu ya, terus tinggal dijelasin aja kenapa slow respon. Tapi kalau misalkan urgent dan bisa kita kerjain yang tadi ya, yang kayak di bawah 5 menit, atau misalkan urgent tapi belum bisa kita kerjain sekarang, kita bisa ya udah chat dulu aja, maaf ini saya lagi ada meeting ini atau lagi fokus di sini mengejar sesuatu, nanti saya balik lagi jam 11 gitu misalkan. Jadi di pending dulu tapi dikonfirmasi dulu biar orang tersebut bisa tahu ya kalau kita mungkin lagi ngerjain sesuatu atau ekspektasinya gimana sih untuk kedepannya dari orang tersebut. Gitu sih mungkin ya Mas. Oke. Siap. Mantap banget ya berarti. Oke. Lanjut Mas Gani mungkin. Ya. Kalau saya lebih tertarik ke selain time blocking. Tadi kan udah udah disebutin ya tipsnya ya. Berarti untuk mengatur diri pakai time blocking itu bukan cuma sekedar memprioritaskan pekerjaan sama mengalokasikan waktu, tapi kita juga harus bisa membagi bukan membagi fokus ya berarti tadi ya. Ya intinya bisa menjaga fokus kalau misalnya ada chat atau misalnya ada urgensi lain, yaitu bisa diatur-atur lah ya sama PM-nya ya gitu ya. Nah, kalau tools atau faktor lain yang bisa ngedukung nih, misalnya saya nih, ternyata time blocking itu nggak cocok nih buat saya gitu, Mas Ulhak. Misalnya udah dibuat di Google Calendar, di blok gitu time-nya, waktu-waktunya, ujung-ujungnya nggak efektif gitu ya, atau misalnya lupa, nah gitu. Kira-kira ada nggak Mas Ulhak nih, ide atau tools yang mungkin udah Mas Ulhak pakai sebelumnya, atau bisa jadi saran buat kita nih? Ya, pertanyaan menarik. Jadi cara lain atau tools lain gitu ya yang bisa kita pakai ya. Betul. Kalau ngomongin cara atau tools sebenarnya bisa berbeda banget ya antara satu orang dengan orang lain ya. Kayak cara kerja kita, preferensi kita, bisa beda nih. Misalkan saya cocok nih di time blocking, tapi Mas Gani cocoknya pakai cara lain gitu ya. Yang mungkin ya udah di list aja sehari, terus dievaluasi gitu. Nggak ada per jam gitu, cuman per hari. Itu bisa aja dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Yang tujuannya tercapai yaitu bisa ningkatin produktivitas kita. Dan kalau tuh sebenarnya kalau kita cari di Google atau di YouTube itu banyak banget ya untuk orang-orang yang review, yang nge-list the best tools for productivity gitu ya, productivity atau apapun itu bisa dicari-cari tuh referensinya. Kira-kira kita cocoknya yang mana sih? Kalau saya pribadi ya pakai beberapa tools juga ya dan masih eksplorasi juga mana yang paling cocok. Cuman kayak ada beberapa tools kayak misalkan untuk to-do list, saya nyatet apa aja sih task yang perlu saya kerjakan, saya pakai Todoist sekarang. Todoist,
Todoist. Oh, yang logonya merah. Logonya merah, terus ada Ya, checklist. ya, ya, ya. Ini Ya, ada ya, sponsor ya. Ya, sponsor. Ya, itu salah satu toolsnya. Terus bisa Hmm, di Notion atau Obsidian juga untuk hmm, note taking atau untuk ya. tulis juga bisa sebenarnya gitu ya. Eh Iya, gitu Oke, sih. oke, Cuma oke, oke, kalau oke. itu tadi masih banyak ya, nggak cuma Todoist Hmm, atau Obsidian. Pilihannya banyak banget kayak hmm. Microsoft To Do, terus mungkin ada teknik Pomodoro yang kita ngebagi 25 menit fokus, terus 5 menit istirahat gitu. Oh iya iya. Oke, pernah Teknik, dengar, pernah dengar. Iya eh, iya. dan ada toolsnya juga Nah, untuk teknik hmm, tersebut gitu. Ada timernya lah yang khusus 25, 5, 25, 5 gitu. Dan masih banyak lagi sih itu. yang bisa kita coba-coba. Ah, I see. Ternyata berarti banyak ya kalau mau dieksplor ya, tools-tools yang bisa bantu buat jadi lebih produktif gitu ya. Nah, Mas Dwiki bisa coba tuh, Mas. Iya nih, Kenapa dilempar ke Mas Dwiki? kenapa jadi saya ya? Kan saya yang nanya ya. Ya, Iya. tapi tadi Oh, bisa banyak tuh. beragam gitu ya, Mas. Gimana gimana, Mas? Ya, jadi sebenarnya kan tergantung preferensi kita ya. Jadi kita nanti cocoknya Hmm, pakai hmm, yang mana, terus hmm. sesuai dengan kebiasaan kita juga gitu mungkin ya. Kita Ya, setuju, setuju, setuju. jadi maunya yang checklist atau mungkin yang mind map kayak Mas Dani gitu kan. Jadi kan mainnya yang itu Obsidian ya. Iya, Terus ada yang nyatet biasa gitu misalkan. Nah, itu ya itu tergantung preferensi masing-masing. iya, 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 iya. Oke, tapi dapat sih poinnya ya. Jadi memang tadi Mas Olaf tuh memang ngedorong juga sih ya bahwa buat jadi produktif tuh toolsnya banyak gitu. Dan preferensinya ya sesuai dengan diri sendiri ya. Nggak usah terlalu fokus ke satu atau dua tools ya. Yang penting kita nyaman ya kayak aku dan dia gitu ya. Nyaman ya kayak aku dan dia gitu ya. Asik. Aduh. Berat Aduh, dah, aduh berat. Eh, saya lagi. Kalau saya mah aku dan aku. BTW, BTW, Mas. Izin lanjut kali ya. Saya jadi ini sih, jadi makin ini bukan makin ngerucut ya, tapi mungkin makin inline gitu. Tadi kita udah ngomongin toolsnya, kita udah ngomongin faktor-faktornya. Mhm. Tapi kan kalau kita nggak punya caranya, ya walaupun toolsnya banyak ya tadi dan bisa ngebantu kerja. Tapi kalau misalnya kita nggak punya polanya, pola kerjanya atau pola pakai aplikasinya tuh yang bener, kayaknya bakal jadi itu nggak sih? Jadi apa namanya? Carut marut gitu nggak sih? Nah, kira-kira ada nggak tips nih dari Mas Ulhak nih, atau mungkin dari Mas Dwiki juga bisa nih, supaya kita tuh punya pola yang memang ya kita tuh bisa efektif ya, tools itu dipakai, terus cara-cara tadi yang udah kita bahas itu bisa diaplikasiin sehari-hari. Em, Kalau pola, mungkin kita bisa menciptakan pola itu sendiri ya. Nah, Eh, gimana tuh? Ya, tadi kan kita punya banyak tools nih. Ya, Terus toolsnya bisa nah, berfungsi fokusnya masing-masing. nah, Kalau kayak saya, misalkan to-do list, itu untuk catat to-do listnya, task-tasknya. Terus di Obsidian untuk nyatet-nyatet mungkin yang bersifat knowledge ya. hmm, Atau bisa lainnya yang custom. Dan pola kerjanya atau pola kita melakukannya bisa sesuai dengan tools-tools yang kita pilih tadi sih. Jadi misalkan saya mau nangkep dulu nih di sesuatu, saya tangkap di Todoist karena Todoist itu uh, user interface atau aplikasinya itu simple banget dan ya, mudah gitu untuk kita akses. Dibandingkan dengan Obsidian atau Notion mungkin cukup besar ya aplikasinya dan banyak yang bisa di custom. Todoist itu hmm, simple. Jadi kalau ada apapun yang uh, perlu kita ingat ya, jangan dan nggak boleh lupa gitu. Misalkan hmm, saya dapat task baru untuk melakukan A atau meeting dengan B, itu saya tangkap dulu di Todoist. Nantinya hmm, kita pindahin ke Notion atau mungkin kita langsung set meeting di Google Calendar atau janjian sama orangnya ya, atau yang lainnya gitu. Jadi kalau flow-nya kita bisa buat sendiri sebenarnya. Kalau tadi kayak saya mungkin bisa flow-nya ditangkap dulu lewat Todoist, terus nanti baru diolah ke masing-masing tools ataupun kegiatan yang bisa kita lakukan dari situ. Oke, hmm, siap siap siap. Gitu sih. Hmm, berarti di
di quick capture dulu kali gitu ya Mas, Ya, di capture dulu, nanti sisanya Mas Ulhak yang ngatur ya, mau ke mana atau kemana tools tambahannya gitu ya, atau tools pendukung lainnya ya. benar banget Mas Gani. Jadi kita Oh, dulu ya, yang penting nggak iya sampai iya. lupa lah Ya, Oh ya. iya benar benar benar. lanjutin gitu. Iya 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 iya. Kalau dari saya sih menambahkan sedikit ya terkait dengan list task yang mau dikerjakan. Lebih ke ini sih, kita ngelisnya kapan gitu ya. Nah, kita ngelisnya kapan, kalau biasanya tuh saya kadang 2 kali gitu ya, di end of day gitu kan. End of day, apa yang mau dikerjakan besok, sama paginya sih, pagi biasanya tuh nggak sebelum kerja sih, kayak habis subuh gitu ya, pas pagi-pagi gitu biasanya. Itu coba ngelis lagi gitu apa yang akan dikerjain di hari itu gitu. Nah, nanti terusnya kan ya tadi udah disebutin Mas Sulhak tadi ada banyak gitu sih. Nah, di situ nanti kita bisa list dulu tuh apa yang mau dikerjakan di hari ini, terus jangan sampai ada yang kelewat dulu ya. Misalkan saya tuh case-nya ada beberapa project gitu ya. Beberapa project, 3 project itu ya udah, per project itu kita list dulu apa yang harus kita lakukan gitu untuk project itu. Semuanya? Semua Iya, task semuanya. di project-nya? Semua task di project-nya saya tulis dulu, terus nanti diprioritasin tuh yang Mas Sulhak infoin tadi ya. Gitu sih. Oh, oke. Jadi ditulis dulu semuanya. Nah, nanti kalau pas berjalan di pertengahan ada tambahan-tambahan, nah itu baru dimasukin lagi. Mungkin kita atur lagi tuh prioritasnya gimana. Begitu sih kalau saya biasanya. Oh, alah. Berarti sama ya konsepnya, di capture dulu, cuman polanya beda. Kalau Mas Ulhak habis di capture, terus di apa bahasanya? di Mungkin ya. di itu tuh disebarin ke tulus-tulusnya gitu ya. Disebarin. Kalau Mas Dwiki itu end of day hari ini misalnya ya, nyatet gitu ya apa yang melakukan besok, terus pas besok pagi dicek dulu catatan kemarin, baru nanti disesuaiin lagi gitu ya. Sesuai dengan itu baru nanti langsung dikerjain gitu Mas. Diprioritasin dulu. Ya, prioritasin dulu terus nanti baru dieksekusi. Pakai tools juga nggak, kayak kalau Mas Sulhak kan abis ada Todoist ada tools lain ya gitu. Iya, sama sih, saya pakai Todoist juga kalau untuk Oh checklist. sama, kalian janjian jangan-jangan. Iya. Benar. Kita Sorry. Di sini nanti ada logonya. masuk tuh nanti tuh. Oh gitu. Oke. Iya sih. Ya, Iya sih. menambahkan dikit mungkin ya, Mas. Boleh Mas. Kalau iya tadi kan kayak contohnya dua doang ya, tapi udah beda ya antara saya sama Mas Dwiki. Dan kadang kita juga nggak tahu sebenarnya pola kita tuh kayak gimana sih. Nah, mungkin kalau saya sih lebih ke trial error ya kalau kemarin-kemarin tuh. Jadi saya nyoba-nyoba flow yang disaranin orang-orang tuh kayak gimana, terus cocok nggak di saya. Karena kadang saya juga nggak tahu kalau belum nyoba, saya cocok nggak sih gitu. Kayak misalkan dulu sempat pakai planning di pagi hari atau sebelumnya di Google Calendar. Jadi udah ketiplek di Google Calendar udah full, tapi ternyata nggak bisa saya jalanin gitu karena susah untuk handle ininya apa disrupsinya ya kalau yang tadi kita bicarain. Atau mungkin saya waktu itu pakai Notion untuk nulis to-do list-nya, atau segala macam. Saya rasa kayak mantep nih, keren, bisa kompleks, bisa nyatet banyak, atribut banyak, tapi ternyata malah ribet gitu. Sedangkan kalau untuk nyatet gitu harus cepat gitu. Makanya saya beralih ke tools yang lebih simple. Jadi mungkin bisa trial error juga sih setiap orang ya. Kalau misalkan kita masih bingung flow kita kayak gimana. Oke. Banyak oke-nya. Banyak oke-nya. Banyak insight-nya hari ini. Iya. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi nonton YouTube-nya, atau ya teman-teman yang lain ya yang mau cari informasi pas lagi nonton ini ya, tadi ada saran tuh dari Mas Sulhak sama Mas Dwiki, berarti ya harus trial and error gitu ya. Kita nggak akan tahu kalau kita belum coba gitu ya. Jangan ngawang gitu ya, oh ini kayaknya nggak bisa nih buat kita, tapi kita belum coba. Ya tadi kan kalau case Mas Sulhak udah cobain only pakai Google Calendar, ternyata belum cocok. Nah akhirnya dapatlah gitu ya tadi konsepnya yang baru tadi disebutin, pakai Todoist terus di ekspor ke tools lain gitu ya, dan lain-lain gitu. Sama kayak Mas Dwiki juga. Mas Dwiki ada yang mau ditanyain nggak ke Mas Sulhak? Jangan ke saya nggak bisa jawab.
apa ya, udah banyak banget sih insight-nya si Mas Gani di sore ini. Apa ya? Mungkin penutup ya untuk Ya. teman-teman, Oh, apa tuh? penutup dari Mas Ulhak sih maksudnya. Teman-teman di luar sana agar apa ya, bisa meningkatkan produktivitas atau misalkan bisa istiqomah atau ya untuk inilah bisa biar terus bisa produktif tuh kayak gimana gitu. Mas Ulhak. Oke, siap. Kalau dari saya mungkin pesannya, ya tadi kan kita ngomongin lebih banyak ke cara-caranya ya. Cuman yang paling pasti kita harus implementasiin ke diri kita sendiri gitu. Kita coba-coba, trial error, coba dibikin habit gitu. Habit ya. Dan yang paling penting kita tahu alasan kenapa kita melakukan hal ini gitu. Misalkan konteksnya saya mau produktif sebagai PM di kerjaan, kenapa sih saya harus produktif sebagai PM? Oh, saya ternyata kalau semakin produktif bisa lebih bermanfaat gitu untuk user, untuk orang luas. Atau saya semakin produktif, saya jadi bisa lebih banyak improvement yang bisa saya lakukan gitu di tim ataupun di organisasi. Atau alasan-alasan lainnya, teman-teman cari-cari sendiri. Dengan alasan itu kita mungkin bisa lebih termotivasi ya untuk cari tahu gimana kita bisa lebih produktif, terus kita bisa mungkin lebih konsisten gitu ya untuk mencoba untuk mempertahankan produktivitas itu. Terus ya kita bisa cari-cari lah cara untuk mengimplementasikan atau membuat habit baru ya. Teman-teman bisa baca bukunya Atomic Habits, mungkin udah sering dengar ya. Di situ ada beberapa cara yang bisa kita coba. Kayak misalkan ternyata untuk bikin habits baru atau untuk misalkan habits barunya inti biar kita lebih produktif gitu ya. Pola kerja biar lebih produktif. Ternyata ada cara-caranya. Ada misalkan nggak cuma diri kita doang, tapi environment atau misalkan ruang kerja kita harus gimana-gimana. Misalkan harus fokus satu ruangan untuk satu pekerjaan aja. Atau meja kerja tuh harus rapi, jadi nggak banyak yang di capture gitu dari mata gitu. Iya. Idealnya. Langsung lihat meja kerja saya. Berantakan itu. lagi teks. Oh iya, siap. Oke. Gitu ya. Atau ada cara-cara lain ya, banyak kalau di buku Atomic Habits, atau bisa cari resume-nya aja atau tips-tips dari orang lain. Tapi ya tujuan kita biar lebih produktif ya. Tapi produktif itu juga bukan bukan banyak-banyakan kerjaan gitu. Bukan yang paling sibuk gitu. Si paling sibuk. Jadi kalau kita banyak kerjaan tapi ternyata cuman pasin kuaci satu bungkus gitu. Nah itu kan nggak ada value-nya ya, atau value-nya mungkin dikit. Maksudnya bukan hanya banyaknya pekerjaan aja, tapi seberapa besar sih value yang bisa kita generate dari pekerjaan tersebut. Jadi bisa jadi ada yang produktif gitu ya, value-nya banyak nih yang di-generate oleh orang ini, ada juga yang sibuk banget tapi value-nya lebih sedikit yang di-generate sama orang ini gitu. Fokusnya bukan hanya di banyak pekerjaan, tapi gimana kita bisa mengenerate atau menghasilkan value ya ke luar atau ke orang dengan waktu seefisien mungkin. Mungkin itu sih Mas Diki kalau dari saya. Wow. Mantap sekali, luar biasa. Wow. Ada pelangi. Nanti Dedit ya, Mas Dedit. Ya, nanti Dedit ya. Gitu ya. Sebuah insight. Mantap. Masya Allah, mantap. Oke, berarti jadi tadi kesimpulan pertama itu untuk ini ya, kalau kata Mas Simon Sinek itu find your way gitu ya, find your why. Terus yang kedua itu terkait dengan habit ya. Terus yang ketiga itu terkait dengan produktivitas itu bukan seberapa banyaknya, tapi seberapa bernilai pekerjaan kita lakukan dengan waktu seefisien mungkin, seperti itu ya. Masya Allah, mantap. Oke, Mas Gani ada pantun? Bukan ada pantun untuk penutupan?
Gak ada di skrip ini, Mas. Gak apa-apa sih, ini namanya juga spontan. Apa ya? Oke teman-teman, karena Mas Dani bingung, kita cukupkan saja untuk podcast kali ini di Polantas. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa komen, subscribe, dan share ke teman-teman semuanya yang sekiranya bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Suhat. Terima kasih Mas Gani. Thank you Mas Wiki. Kalau kerja jangan monoton. Bentar. Suaranya seru Mas. Ulang. Cut. Oke, siap. 1, 2, 3. Ya, kalau kerja jangan monoton supaya bisa ketemu sama Sri Asih. Halo teman-teman, terima kasih telah menonton. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah.